dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tema kita di malam hari ini, kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saja kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 3. Alasan kenapa kita terlalu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Kenapa kita terlalu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ibrani pasal 1 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan dapat menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan demikian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Alasan pertama kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ibrani pasal 1 ayat 3 ini katakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang kelihatan. Haleluya. Ia ini menunjukkan kepada diri Yesus yang firman Tuhan katakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang kelihatan. Allah kita yang kita percaya, iman kita kepada Allah yang tidak kelihatan itu nampak di dalam diri Yesus. Yesus ini bukan siapa-siapa. Firman Tuhan jelas bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang kelihatan. Kita tidak lihat Allah secara fisik, namun Yesus ada di muka bumi ini, pernah ada di muka bumi ini, kurang lebih 33 tahun ada di bumi ini. Firman ini katakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu ada di dalam diri Yesus, dan Yesus pernah ada di bumi ini bersama-sama dengan manusia. Haleluya, luar biasa. Ayat firman Tuhan Ibrani pasal 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang kelihatan. Haleluya. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Musa tak balik dan mendengar suara itu yang berbalik, tapi tidak melihat Allah secara fisik lahiriah. Fisik, Musa hanya mendengar suaranya saja. Ayat firman ini Ibrani bilang, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang kelihatan. Allah yang tidak kelihatan di dalam perjanjian lama kepada Nabi Musa, tapi di dalam perjanjian baru, gambar dan wujud Allah itu ada di dalam diri Yesus. Makanya hari ini firman Tuhan katakan bahwa tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan selain nama Yesus. Karena apa? Gambar dan wujud Allah yang kelihatan dari Allah ada di dalam diri Yesus. Amin. Haleluya. Luar biasa. Makanya penting sekali Yesus ini kita tidak bisa, harus mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Gambar dan rupa Allah ada di dalam dirinya. Haleluya. Jadi gambar dan rupa Allah yang sempurna itu, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, ada di dalam diri Yesus. Haleluya. Yang pertama, alasan pertama kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa? Gambar dan wujud Allah ada di dalam diri Yesus. Kita lihat alasan yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Injil Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati yang turun ke
atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Alasan yang kedua, kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan lalu, ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Alasan yang kedua kita percaya Yesus, kenapa? Karena Tuhan Bapa di surga katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga hari ini kita percaya Yesus, karena Dia disebut, diakui oleh Bapa di surga bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara tidak lain-lain, suara dari surga katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini alasan kenapa kita percaya Dia. Kenapa? Diakui oleh Bapa sebagai anak. Allah mengakui dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Contoh saja, negara kita sekarang, negara kita Indonesia yang kita cintai ini dipimpin oleh Bapak Jokowi, Haji atau Insinyur Jokowi. Bapak punya anak yang namanya Gibran Kasaba, yang sekarang wali kota. Anak presiden, ketika ada di mana-mana saja bicara atas nama dirinya sendiri, negara ini tahu siapa itu Gibran atau siapa itu. Haleluya. Pasti akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi kepentingan anak itu, karena anak presiden. Demikian juga suara dari surga mengakui Yesus sebagai anak. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Diakui dari surga, bukan diakui dari mana. Suara dari surga katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Demikian juga kehidupan kita. Dalam kebersamaan yang ada, baik suami istri, ketika anak-anak kita bicara atas nama kita, pasti kita setuju hal-hal yang positif. Ambil saja, nah itu mama punya, ambil saja, nah itu bapak punya, bapak punya ambil, anak ambil karena itu punyamu. Bapak akan pastikan bawa dan pakai, itu punyamu, bapak persiapkan untuk engkau. Demikian juga Bapak di surga. Bapa di surga yang tidak kelihatan itu, gambar yang hidupnya ada di dalam diri Yesus, dan tidak main-main. Allah juga mengakui inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan kata lain yang dengarkanlah Dia. Ini alasan bagi kita orang Kristen, kenapa kita terlalu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Diakui oleh Bapa di surga. Tidak ada nabi-nabi manapun yang Bapa di surga mengakui selain Yesus. Diakui sebagai anak, bukan anak-anak adopsi ya, atau anak-anak tetangga, tidak. Akui sebagai inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kasih tanda kasih, cintai, banggakan, semua ada di dalam diri Yesus. Tapi Yesus juga tidak gila hormat. Kita ingat cerita ketika waktu Yesus di padang gurun. Yesus di padang gurun ketika baptis dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari di sana. Yesus puasa di sana, lapar, dalam kondisi lapar. Iblis bilang, datang mengatur waktu dan saatnya untuk datang untuk mencoba Yesus. Iblis bilang, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini sebagai roti. Yesus tidak memanfaatkan kapasitasnya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Yesus bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang keluar. Padahal apa? Kondisi puasa 40 hari. Padahal kalau Yesus itu pakai kapasitasnya sebagai anak Allah, bisa Yesus bilang, ular kecil ini api makan, pasti aku makan. Tapi Yesus tidak mempertahankan kapasitas dirinya sebagai anak Allah. Yesus bilang, ada tertulis, dalam kondisi lapar, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alasan yang kedua, kenapa kita orang Kristen terlalu percaya Yesus? Karena apa? Diakui sebagai anak. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Dia. Haleluya. Ya, alasan yang ketiga, itu bukan Injil Matius, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Alasan yang ketiga, Yesus katakan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah pencipta langit dan bumi kalau tidak apa? Melalui aku. Melalui Yesus. Kenapa? Yesus sebagai anak yang diakui. Haleluya. Tidak ada pakai penjaga-penjaga lain untuk masuk ke rumah Bapa apa? Lewat pintu satu-satunya Yesus. Yesus bilang, aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini kita percaya Yesus sebagai siapa? Kadang-kadang kan kita orang Kristen ini aku Yesus untuk kepentingan. Kalau sakit aku Yesus. Kalau butuh uang aku Yesus. Tapi kalau senang-senang siapa itu Yesus? Haleluya. Kita hamba Tuhan ini kan seringkali terbentur. Ketika nanti sudah di ICU, ketika oksigen atau alat-alat yang jantung itu baru kita hamba Tuhan diperlukan untuk apa? Membutuhkan, menghadirkan Tuhan untuk menyembuhkan kesakitan itu. Haleluya. Kita hari ini kita menempatkan Yesus harus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jelas Alkitab katakan bahwa usia manusia itu 70 tahun, 80 penderitaan, dan akhirnya kita akan menemukan dua alamat. Ke surga ke neraka ditentukan dari sekarang. Kembali kepada tiap-tiap iman kita. Kita hari ini menempatkan Yesus sebagai siapa? Sebagai penolong, sebagai pembantu, atau sebagai Tuhan? Mari kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Pergi kepada Bapa tidak ada jalan lain selain lewat Yesus Kristus. Haleluya. Alasan yang ketiga, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ke surga tidak pakai pintu-pintu mana. Istilah dunia ini bilang ke Roma, ada itu kalau dunia yang bilang ke Roma, banyak jalan ke Roma. Tapi ke surga jalan satu-satunya harus lewat Yesus. Karena apa? Manusia telah ditebus oleh darah dirinya. Haleluya. Dirinya yang kudus suci, rela untuk mengosongkan diri taat sampai mati, dan Tuhan menempatkan dirinya sebagai korban sulung bagi kepentingan keselamatan kehidupan kita. Haleluya. Orang Kristen kita tidak kejar-kejar hal-hal yang kekayaan secara dunia ini. Hari ini banyak orang kaya meninggal tindak bawah kekayaan yang ada tuh. Suku-suku tinggal bagi generasi anak cucunya, tapi kebanyakan tinggal bagi apa? Istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat. Ya itu tidak ada, tapi kenyataan seperti itu. Bahkan kekayaan itu tidak tahu kekayaannya kemana, tapi pulang apa membawa perbuatan yang belum tentu berkenan kepada Tuhan. Satu kali saya lihat di Facebook ada bapak satu meninggal, belum kali ada liang begitu, di sampingnya ada motor Vespa, paksakan Vespa juga harus masuk. Vespa juga masuk ke ruang itu, di liang itu. Ukurannya begini. Entah itu di mana, tidak salah di Sulawesi, tapi salah satu kabupaten di mana masuk di dalam. Vespa juga masuk. Motor Vespa kesayangannya masuk juga di sini. Ya. Jelas kitab Wahyu bilang, Wahyu pasal 14 ayat 13, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mati sekarang ini dalam Tuhan Yesus, karena segala perbuatannya menyertai. Bukan, kalau perbuatan kejahatan sudah menyertai ke neraka, tidak pakai aster-aster. Kalau perbuatan baik pasti Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu, sebab di rumah Bapa banyak tempat ini. Hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita, iman kita percaya Yesus sebagai siapa? Haleluya. Bukan sebagai penolong pelengkap biasa, tapi iman kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, yang terakhir, Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Alasan kenapa kita orang Kristen terlalu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, demikianlah firman Tuhan.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita percaya Yesus katakan bahwa marilah kepadaku semua yang tidak sumber beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus ini ditempatkan sebagai guru di atas segala guru, sehingga pasti ketika kita belajar kepada Yesus, orang Kristen belajar kepada Yesus mengikuti firman dan kebenaran, kita akan menemukan di situ apa? Lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Lihat, ketika waktu Yesus lihat dalam kondisi tekanan yang luar biasa, tapi Yesus tetap mempertahankan dirinya sebagai anak manusia yang ditentukan oleh Allah bagi kepentingan keselamatan manusia, sehingga Yesus tidak bantah sedikit pun. Padahalnya apa? Anak Allah yang maha tinggi, kapan saja memakai otoritasnya sebagai anak Allah yang maha tinggi, semuanya akan berubah dalam kondisi secepat mungkin, dalam kondisi apapun. Tapi Yesus tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, rela mengusungkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Amin. Haleluya. Makanya apa? Yesus ditempatkan sebagai guru yang harus kita belajar kepada dirinya. Karena ketika kalau kita belajar kepada Yesus, guru yang mulia, yang besar, ajaib itu pasti akan menemukan di dalam diri kita lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Amen. Jadi ciri khas orang Kristen yang belajar firman dan kebenaran, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti apa? Lemah lembut dan rendah hati. Tidak usah cerita itu, tidak usah kita ngomong. Orang lihat dari perilaku orang Kristen, kalau belajar firman sungguh-sungguh, nanti lihat di situ akan menemukan lemah lembut dan rendah hati. Jangan orang bilang, kirim kali orang bilang kita orang Papua atau ini tuh kasar-kasar. Sebenarnya tidak semuanya. Haleluya. Atau orang seringkali Indonesia bagian timur ini orang-orang kasar-kasar, tidak semuanya. Ketika orang belajar firman, pasti belajar kepada Yesus, belajar firman, pasti akan menemukan di situ lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Jadi kunci untuk lemah lembut dan rendah hati, kuncinya adalah belajar kepada guru di atas segala guru yang namanya Yesus. Pasti akan menemukan lemah lembut dan rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita di malam hari ini.